Halo sih Pak, Halo tapi pakai efek ya. Oh, itu kan ya. nunggu satu lagi ya. Oke. Ini Tapi dari suaraku BGTC jelas dulu. kan ya? Jelas kok jelas. Oke, ya BGTC. Halo Adit, Halo, Hafiz. Ada suara nggak, Hafiz? ada. Baik Pak, bukan dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik lagi nih sama kita di acara podcast Biduan, bincang dengan Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa episode ke-10. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ibnu Pangestu sebagai MC pada hari ini yang akan mengupas tentang UKM bidang olahraga permainan dan UKM bidang seni budaya. Dan hadir sama saya sekarang. Halo semuanya. Halo. Halo Bang. Saya mau sapa dulu nih teman-teman yang nonton live ini maupun nonton via YouTube ataupun via Spotify. Dan gue mau ingetin juga nanti di akhir acara akan ada kuis dan cara ikutin kuisnya gampang banget. Kalian harus jawab pertanyaan di post IG DKU. Tag 3 orang teman kalian agar ikut juga kuisnya. Nanti pemenang akan diumumkan setiap hari Rabu. Nah, makanya kalian harus follow dulu IG DKU @DKU_Usakti karena nanti banyak informasi tentang UKM yang bakalan di-share di sana. Oke, coba si Pak dari masing-masing UKM ini dulu dong. Perkenalan dulu dong, coba. Bang, coba dulu ya Bang. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ziva Syafira. Saya dari jurusan D3 Akuntansi Perpajakan angkatan 2018. Dan di UKM Bulu Tangkis saya sebagai ketua dan ketua UKM periode 2020-2021. Oke, Terima kasih. ketua periode ini ya. Yuk. Coba Adit perkenalan diri UKM-nya, sekalian profil UKM-nya gimana? Halo. Ada suara nggak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani dari jurusan manajemen angkatan 2018. Selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa BGTC. Halo Adit. Sekalian di profil UKM-nya gimana sih? Profil UKM BGTC itu? Langsung aja berarti. Nah, ya udah. Mungkin singkat aja kali ya. Buat yang nanya BGTC itu apa? BGTC itu unit kegiatan mahasiswa marching band Trisakti. Itu letaknya ada di letak sekretariatnya ada di gedung A lantai 2. BGTC itu berdiri pada tanggal tahun 1991. Mungkin misalkan ingin lebih tahu tentang apa sih itu marching band apa ini, mungkin bisa langsung tanya-tanya aja BGTC langsung aja. Singkatnya sih BGTC itu ya apa namanya, unit kegiatan mahasiswa yang marching band di Trisakti gitu. Marching band ini kayak drum band ya, beratnya ya. Kalau untuk drum band, orang-orang pada bilang drum band, tapi beda gitu sama drum band. Oh.
Oke, oke. Coba dari UKM badminton. Coba jelasin dulu profil UKM-nya gimana sih? Profil UKM badminton itu gimana? Hmm, kalau bulu tangkis itu UKM bulu tangkis itu pertama kali didirikan sama mahasiswa pecinta bulu tangkis pada tahun kira-kira 1990-an. Nah, itu dikelola langsung pada saat itu dikelola langsung oleh Pak Abu Bakar Arif. Terus uh, se seiring berjalannya waktu kan makin lama UKM bulu tangkis makin ada prestasi gitu. Nah, terus sekitar lupa sekitar tahun berapanya itu tuh Pak Abu Bakar pembina UKM itu Pak Abu Bakar membuka beasiswa untuk UKM bulu tangkis jurusan D3 Akuntansi Perpajakan. uh, UKM bulu tangkis Trisakti juga merupakan salah satu wadah yang berfungsi sebagai tempat penyaluran para atlet maupun seseorang yang mempunyai minat dan bakat mahasiswa dalam bidang olahraga khususnya badminton. Juga UKM bulu tangkis ini uh, berada di bawah pengurusan bagian mahasiswa Trisakti atau BAMA. Oh, tahu gue UKM badminton ini banyak nyumbangin prestasi-prestasi. Coba prestasi apa aja sih yang UKM bulu tangkis yang udah diraih selama ini? Uh, Kalau misalkan prestasi sih kan uh, itu kan kayak kita ngikutin kejuaraan kayak kejuaraan contoh ada Liga Mahasiswa Regional maupun Nasional, terus ada UITM yang diadakan di Malaysia. Kadang juga kita ngikutin pertandingan yang ada di UNJ Cup, UNJ yang mengadakan gitu misalnya. Terus kalau enggak Untar ataupun Atma Jaya itu biasanya kita membuahkan hasil dari pertandingan-pertandingan itu sih. Pernah UKM badminton pernah wakilin Indonesia nggak sih buat keluar? Kalau misalkan mewakili Indonesia sih enggak, cuma uh, ada biasanya tuh tiap tahun itu ada pertandingan UITM itu kan diadainnya di Malaysia. Cuma tetap kayak bawa nama kampus, bukan bawa nama Indonesia gitu. Oh, bawa nama kampus ya? Iya. Juara berapa itu? Kalau gue tahu. Kalau misalkan kan kalau misalkan dari TNI itu ada pertandingan bergu maupun perorangan. Nah, kalau misalkan perorangan itu ada yang juara satu, ada yang juara dua. Kalau misalkan bergu itu baru juaranya ya Trisakti, bukan dari Trisakti. Mantap. Emang bulu tangkis di Trisakti itu paling mantap kayaknya. Kayaknya kalau kampus-kampus lain kalau ketemu Trisakti itu udah segan gitu. Udah, wah Trisakti lawan berat ya. Padahal kan coba aja main dulu ya, siapa tahu rame kan. Ya, dari UKM BGTC, prestasi apa aja sih yang udah diraih selama ini? Halo, masih ada suara nggak? Ada. Kalau untuk prestasi terakhir sih kita ikut lomba di Kuala Lumpur. Itu lombanya itu Kuala Lumpur International Dot Event Kompetisi. Itu tahun 2019. Yang kita ikutin itu cuman lomba duet color guard. Untuk mungkin belum di sekolah prestasi tahun 2019 sih belum ada sih, paling kita baru dapat peringkat kelima doang di sana. Kalau untuk tahun 2018 sama juga ikut
kompetisi di Kuala Lumpur juga, dan kompetisi itu pun juga sama gitu. Jadi kalau untuk tahun ini sama tahun kemarin dan tahun 2020 itu kita belum ada karena kan emang lagi kondisi pandemi dan kita juga nggak bisa latihan. Untuk yang seingat saya baru untuk tahun-tahun barunya. Kalau untuk tahun-tahun lama ya ada tapi nggak inget itu. Tahun-tahun dari tahun 90-an. Wah, ya. Mantap lah ya, udah pernah ikut lomba di Kuala Lumpur ya. Peringkat kelima lagi ya dapatnya. Iya. Oh ya, sebagai Adit di BGTC itu megang alat apa sih? Kalau gue sendiri pegang alat bass itu ada di section perkusi. Bass drum. Ada bass ya. Oh, ada mayor nggak sih kalau BGTC ini marching band ini? Mayoret ada di BBTC juga ada Mayoret. Oh, ada ya. Pasti cantik-cantik yang ganti-gantung tuh mayoret sama Enggak, Mayoret mayor. kalau Mayoret tuh nggak harus perempuan, laki-laki juga bisa. Oh gitu. Wah, mau. Okay. Oh ya, gue mau tahu dong perbedaan program kerja sebelum dan sesudah pandemi yang lu rasain gimana sih? Program kerja sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi dan saat pandemi ya. Kalau sebelum pandemi kan kita kan program kerjanya juga ada untuk isi acara, terus ada namanya pelatihan selama 3 bulan tuh kemarin kalau program ketua UKM sebelumnya, pelatihan basic selama 3 bulan. Jadi tuh kita kayak lebih full gitu. Kalau untuk saat pandemi ini paling bedanya sih ya kita cuman bisa latihan online doang dan nggak boleh ada kegiatan tatap muka lah kan. Kalau misalnya masing kan kalau latihan itu kan harus ramai kan, harus orang-orangnya juga harus ramai, alat-alatnya juga ada kan, jadi kita nggak bisa untuk ketemu kalau saat pandemi ini. Jadi untuk poker sih bedanya sih itu doang sih, kayak kita cuma latihan online doang kok. Ada yang nanya nih, Dit. Bang, syarat jadi mayoret apa aja sih? Ada nggak syaratnya, Dit? Syarat jadi mayoret apa ya, kalau jadi mayoret ya pertama ya kalau berani tampil sih, berani tampil, terus harus kayak siap fisik juga kan, karena kan tongkat mayoret sendiri kan juga lumayan berat gitu. Oh iya, berat ya. Oke. Dari kerja sebelum perbedaan apa gitu? Beda banget sih yang pasti. Karena Beda kan ya? kalau misalkan, iya beda banget. Soalnya kan kalau misalkan bulu tangkis kan istilahnya olahraga ya. Nah kalau olahraga kan kayak aneh aja gitu ngadain online, apalagi kalau misalkan ada pertandingan. Soalnya kan biasanya program kerja bukan bulu tangkis itu ada pertandingan, ada gathering gathering seluruh KM bulu tangkis, terus sama bukber, buka bersama bareng alumni, buka bersama bareng pembina UKM semuanya sama seluruh anggota. Kayak sedangkan sedangkan semenjak pandemi kan kayak pertandingan juga kayak belum ada yang berani buat ngejalanin kan. Iya. Terus kalau misalkan kalau gathering sih alhamdulillah kemarin udah terlaksana, tapi ya gitu nggak bisa kayak bertemu langsung, kayak hanya cuma online gitu, gathering online. Kalau bukber sendiri kan biasanya kita ngadainnya di kampus. Nah itu semenjak pandemi ya kita cuma bisa kayak bagi-bagi takjil, berbagi ke entah itu ke panti asuhan segala macem, diganti buka bersamanya diganti sama itu aja sih paling.
Oh iya. Hmm. Oh iya, gue pernah ikut tuh bukbernya anak bulu tangkis. Wah, seru banget. Baik makanan tuh. Pada alumni-alumni yang lama pada datang semua ya kan. Rame, Iya, ya kan. tahun tahun ini ya 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Ya, pandemi ya. Mm-mm. Kalau pandemi kan nggak boleh lagi, nggak boleh ke kampus lagi. Iya, Jadi nggak bisa ngumpul lagi. benar. Oh ya sih. Kalau buat nyewa lapangan buat latihan bulu tangkis tuh sekitar berapaan sih ya? Eh, Maksudnya nyewa lapangan per jamnya gitu. Per jam atau gimana? Sistem nyewanya Eh, gimana? Iya, kalau misalkan lapangan sih tergantung ya beda-beda. Cuma eh, biasanya kalau misalkan GOR yang punyanya pemerintah itu sekitar kurang lebih 30.000 per jam. Nah, tapi kalau misalkan bukan bukan GOR pemerintah itu kurang lebih 60.000, lebih mahal dia jatuhnya. Tapi nggak tahu sih kenapa bisa mahal gitu. Oh, gitu. Itu pas kita nyewa lapangan udah ada disediain bola atau Eh, apa Kok kita buat biasanya sendiri kita bola kan pakai koknya kok. ya? Ha, ha, ha. Kalau misalkan kok itu kita disediain dari UKM sih, Oh, dari UKM sendiri ya. ya dari Jadi UKM. tempat nyewa lapangan itu cuma nyediain lapangan sama netnya ya. Mm-mm. Gitu. Nah, Jaring-jaring, dari jaring-jaring ya. iya. Oh, ini hmm, target apa aja sih yang tertunda selama pandemi di UKM bulu tangkis? Target yang tertundanya apa? Target sih ya balik lagi itu sih kayak misalkan kalau bulu tangkis biasanya program kerjanya tuh di pertandingan-pertandingan gitu kan. Nah, terus target kita ya di situ biasanya juara juara di pertandingan itu, misalkan pertandingan A, pertandingan B atau pertandingan C gitu. Jadinya ya yang target yang tertunda yaitu jadinya pertandingan nggak ada, target juga kayak nggak ada. Kemarin tuh pas tahun 2020 kan masih awal tahun itu Liga Mahasiswa Regional sih paling kan udah terlaksana. Nah, terus tinggal beberapa hari lagi kita berangkat ke Liga Mahasiswa Nasional dan itu tiba-tiba langsung lockdown semuanya, jadinya nggak jadi berangkat Oh, gitu. udah pada siap semua tuh ya atlet-atlet yang mau berangkat, tapi gara-gara pandemi jadi nggak jadi. Iya, gitu. Tapi ada nggak sih pertandingan-pertandingan di dekat-dekat bulan ini? eh ini sih paling kemarin ada info dari Universitas Nasional. Jadi dia ngadain pertandingan umum untuk mahasiswa Jabodetabek dan itu dilaksanainnya di Depok, di Depok. Oh, di Depok. Mm-mm. Itu nasional atau ini apa? Oh, ini ya, Antar mahasiswa sih itu. antar mahasiswa. Oh, gitu. Hmm. Kalau dari UKM BGTC, target yang tertunda selama pandemi apa aja sih? Boleh diulang nggak Apa deh? pertanyaannya? Target yang tertunda selama pandemi. Target yang tertunda. Eh, ini sih ya paling target yang tertunda itu kayak kita nggak apa ya nggak bisa bisa ikut kegiatan gitu kan. Kalau misalkan sebelumnya kan kita kan selalu kayak diundang untuk isi acara atau enggak kita
kayak ikut lomba atau apa, palingan target yang tertunda kan paling itu, karena kan untuk sekarang pandemi ini kan kita ya nggak bisa pegang alat lagi gitu, udah susah. Jadi untuk target sih paling itu sih lomba sih yang tertunda, paling itu doang. Oh, lomba tunda. Jangka waktu dekat ini ada nggak sih perlombaan marching band? Belum ada sih Belum dari ada ya? kita, belum ada karena kan memang benar-benar kita, kalau yang namanya marching kan, kalau misalkan kayak kita megang trompet, kalau misalkan kita nggak megang trompet selama sebulan, ya kita udah susah gitu, udah susah buat main main lagi, jadi kita mulai mulai lagi dari Oh awal iya, lagi. dari awal lagi ya. Belajar lagi dari awal. Eh, ini nih, buat dari BGTC, hal yang paling dirindukan pada saat menjalankan kegiatan secara offline apa sih? Apa sih yang uh, sangat dirindukan yang saat, paling dirinduin, offline? paling ini ya apa, yang paling dirindukan sih ya kebersamaan saat latihan sih, karena kan emang momen kita tuh momen yang benar-benar dapat momen itu kayak pas latihan, itu yang paling kangen. Kayak kita megang alat, terus bawa naik turun tuh alat lewat tangga muter tuh kan, momennya kan kangen itu, kebersamaan kita saat latihan, terus eh, kayak kebersamaan di sekre juga kan, ngobrol-ngobrol sampai malam, terus yang paling kangen. Dari Sipa, hal yang paling dirindukan apa sih saat kegiatan offline? Kegiatan UKM-nya? Ya beberapa sama sih sama Bang Adit, pas latihan gitu kan kumpul bareng, habis latihan kayak main ngobrol segala macem gitu. Terus biasanya kalau misalkan kan ada gathering tuh, kadang yang paling kangenin yaitu maksudnya apa kayak kumpul semua dari mulai alumni sampai anggotanya, terus kayak terus juga kan aku pernah jadi panitia kan, maksudnya jadi panitia gathering. Kadang Iya. tuh yang dikangenin ya itu, jadi kayak apa sih, ngerangkai acaranya itu walaupun kadang ada aja dramanya, ada aja kayak keribetan gitu, keribetannya cuma kayak apa ya, ada ceritanya sendiri aja gitu, ada kesan-kesannya gitu paling. Terus yang dikangenin banget soalnya walaupun kan sekarang juga ada latihan kan UKM, tapi yang dulu, yang sebelum pandemi itu 2 kali dalam seminggu, kalau misalkan sekarang kan seminggu sekali doang, karena kita juga mengurangi kayak berinteraksi sama banyak orang. Cuma ya balik lagi aja gitu, kayak maksudnya sekarang kan pandemi, kayak orang masih kayak rada-rada takut kali ya, maksudnya buat kayak latihan gitu ketemu, padahal kan kita juga kan latihannya ya biasa aja gitu, maksudnya nggak deket-deket banget kan, nggak kayak bersentuhan langsung juga. Cuma ya mungkin kayak balik lagi sih ke mereka yang kalau misalkan kayak masih takut buat berinteraksi sama kita kita, ya ya udah kita juga nggak bisa maksa, jadi tetap kayak ngerasa sepi gitu, walaupun sekarang setelah di saat pandemi ini masih latihan juga tetap kayak ngerasa sepi aja gitu. Gitu sih. Oh, banyak ya yang dirinduin ya. Dari Mm-mm. BGTC ataupun badminton ya. Susah ngumpul. Emang susah Iya, ngumpul sih kalau pandemi kayak gini. Kemana-kemana mm-mm. nggak boleh. Iya benar. Iya makanya. Iya Terus kan? kadang kalau misalkan ada yang mau kumpul tapi nggak bisa langsung pulang gitu. Oh, iya. Hmm. Setuju sama. Kalau BGTC, latihan lagi boleh nggak sih di kampus? Latihan lagi,
Eh, buat sekarang-sekarang? dari kalau sekarang kayaknya sih belum boleh ya, cuman paling yang kalau misalkan boleh ya cuman di sekitar 10 orang sih paling, nggak Oh, lebih dari 10 oh iya. paling Emang gitu. begitu marching band ini minimalnya berapa orang sih? Minimal minimal ya tergantung alat, sesuai sesuai Oh, sesuai sesuai alat jumlah ya ada alatnya. berapa? Kalau misalkan eh, kalau kita kan paling minimal ya 20 orangan lah, 20 orang itu harus ada kok buat latihan, baru bisa maksudnya gitu. Ah, tergantung alat. Nah, apa yang dibutuhkan ya baru baru bisa berjalan Iya, latihannya ya. betul betul. Kalau dari badminton, Gemo udah boleh dipakai belum nggak sih buat latihan anak badminton? Belum sih Kak, waktu itu sempat ngobrol sama Bama kan, Iya. terus kayak Bama juga cerita katanya kalau misalkan yang mau yang minta Gema dipakai, maksudnya Gema dibuka lagi gitu, nggak cuma bulu tangkis, ada beberapa UKM lainnya. Tapi tetap kayak dari Bama juga nggak bisa ngasih izin karena dari atasannya juga nggak ngizinin gitu. Oh, Jadi dari belum bisa atasannya. latihan di Gema. Jadi kalau bulu tangkis latihannya di luar ya sekarang ya. Iya di luar. Anak-anak bulu Tapi tangkis yang dari Trisakti. iya latihannya di luar. Tapi masih tetap maksudnya daerah kita nyarinya gorang dekat lingkungan daerah kampus sih, maksud biar biar patokannya tuh dekat, maksudnya biar patokannya tuh gampang dari kampus nanti tinggal sini sini sini. Oh iya iya. Rame nggak sih biasanya kalau lagi latihan saat pandemi ini? Kadang kadang rame, kadang nggak terlalu rame. Oh gitu. Like, Mungkin mungkin udah banyak yang kerja juga kan. Jadi iya. sulit nyempatin waktunya buat latihan. Mm-mm. Hmm. Dari UKM badminton, rencana apa sih yang ke depan UKM lakukan tuh, Apa bang ulang? rencana perencanaan ke depan UKM yang akan datang? Hmm, ini untuk periode Ya periode prode ini, prode OPD. SIPA. Oh, kalau misalkan rencana sih mungkin nanti bakalan mau bikin ini sih bang, kayak family cup. Jadi itu kayak pertandingan juga, sistemnya pertandingan. Nah tapi untuk internal UKM aja, untuk anggota UKM. Jadi anggota UKM Universitas Trisakti. Jadi selain anggota UKM lain, selain anggota UKM Universitas Trisakti itu nggak bisa. Jadi internalnya aja gitu. Karena kalau misalkan kayak mau ngadain yang umum gitu kayak masih belum berani. Ya, makanya makanya mungkin dicoba dulu di Family Cup, mungkin kalau misalkan emang nggak ada kendala atau berjalan lancar, mungkin nanti bakalan mau ada rencana buat bikin pertandingan umum gitu. Oh iya. Ya semoga aja diizinin ya biar Amin. lancar ya. Enak kan lagi ada turnamen lagi daripada di rumah aja Iya. kan nggak olahraga. Mm-mm. Bener. Kita sapa-sapa dulu dong yang lagi nonton. Halo semuanya, Halo semuanya. sapa dulu dong. Halo, Banyak yang nonton. lumayan ya. Ada yang mau nanya nggak dari penonton-penonton? Tadi Cani nanya. Ada yang nanya nggak? Ayo tanya. Ayo nanya-nanya. Tapi tanyanya jangan susah-susah ya, ntar remet. Tuh, jangan susah nanyanya.
Pindah. Coba kita Pasti cek-cek dulu. Ada yang nanya nggak? Kapan kira-kira tetap muka? itu ada pertanyaan. Kita scroll ke atas, kita cek-cek dulu. Oh, ini ya. Ada yang nanya. Zabri. Kapan kira-kira tatap muka? Menurut kalian kapan ya tatap muka? Tetap muka. Iya, Dit. Nggak tahu sih, kalau kabarnya katanya kan kampus bakal offline lagi kan pertengahan tahun ini. Ya mudah-mudahan aja bisa tetap muka lagi. Kalau dari gua sih Iya. berharap bisa untuk pertengahan tahun ini, semester yang baru. Menurut Sipa kapan? Tatap muka apa nih? Tatap muka Ini apa sih? tatap muka lagi kita di Kuliah. kampus. Ah, Padahal sih soalnya kan waktu itu dengar kabar ya, maksudnya dari bulan apa sih waktu itu, Februari katanya udah mau mulai tatap muka tapi nggak jadi. Terus habis itu mau bulan apa apa ya waktu itu mau bulan April atau Mei gitu, tapi nggak jadi maksudnya. Kalau infonya kan waktu itu sering banget dengar, iya nanti bulan depan kira-kira udah mulai tatap muka, iya udah mulai tatap muka, tapi nggak jadi. nggak jadi tatap mukanya Iya. ya. Oh, oke, oke. Coba dong kasih special mention dari Ini ada yang nanya kuah. nih, Ada yang nanya apa tuh? dari siapa tadi? Kita kalau online ini begitu saja nih gimana bang? Kalau online gini kita latihannya eh, apa namanya, belajar notasi balok dari pelatih. Jadi kita benar-benar belajar basic aja sih, belajar dari notasi balok ya, dari tangan aja segala macam gitu, cara lewat Google Meeting. Oh, dari tanggal nada. Kalau dari bulu tangkis, coba juga mau tahu dong. Kalau bulu tangkis kalau online gini latihannya gimana? Bang, Ada putus pakai maaf. online juga nggak sih? Kalau pakai ini bulu tangkis? Apa bang bisa ulang nggak? Maaf. Dari bulu tangkis ada nggak sih latihan juga lewat online gitu? Apa langsung ke tempat langsung? eh Latihannya sih kita ke tempat langsung bang. Soalnya kalau misalnya online sih dari menurut menurut aku pribadi ya kayak kurang efektif gitu loh ngelatihnya. Jadi Oh kan gitu. soalnya kan kayak kita perlu, maksudnya kalau misalnya memang ada kesalahan dari mungkin mungkin dari dari megang raketnya atau dari mananya kan, maksudnya kayak lebih enak langsung gitu kan. Soalnya kalau misalnya di online takutnya kayak masih bingung gitu, masih kayak apa Kirain ya, kan, nggak enak gitu deh. kirain kan ada kan. Jadi atletnya disuruh main sendiri mungkin. Kan ya kalau misalkan bisa sih main sendiri juga fine-fine aja bang. Cuma kan kalau nggak bisa gimana sih main sendiri. Iya. Yeah. Saya nggak bisa main sendiri kalau bulu tangkis ya. Iya, makanya. Eh, Bang, ini ada yang nanya, boleh dijawab nggak? boleh boleh. Apa pertanyaan itu? Dari Hana Juri. Tanyanya Hana. pernah ngadain latihan offline gitu di GOR nggak?
Oh tuh, jelasin lagi Ini coba. buat ini buat bulu tangkis. Ya kali ya buat bulu tangkis. Kayaknya bulu tangkis ini, iya bulu tangkis. Eh, karena kita emang sekarang ini emang lagi latihan ini sih lagi latihan rutin selama seminggu sekali. Kalau misalkan mau latihan boleh datang langsung ke Hana. Oh, jam berapa sih latihannya? Latihannya sih tergantung sih ya, maksudnya tergantung kayak lapangannya itu kosongnya jam berapa. Paling untuk info terkait latihannya itu nanti ada di share di story ini badminton Sakti. Hmm. Ada lagi nggak nanya-nanya nih? Mantap katanya, kata anak. Makasih ya, Bang Adit mau nanya boleh nggak? Eh, Adit, Boleh, Sipa mau nanya boleh, nih. boleh, boleh, boleh. Kalau Ini apa misalkan sih, Pak? kalau misalkan BGTC itu biasanya latihannya di mana sih, Bang? Gimana, gimana? Boleh Kalau diulang nggak? biasanya maksudnya biasanya BGTC itu latihannya di mana? Oh, Eh, bisa. Halo Adit, putus-putus nggak sih, Bang? Bang Apis putus-putus nggak? tuh. Halo, halo. Kalau ya dengar Dit. Apa Dengar-dengar. tadi sih pertanyaannya? Biasanya kalau ini offline ya, Iya, offline. kalau offline biasanya latihannya kalau untuk hari biasa kita di depan di parkiran gedung M, depan gedung M tuh di parkirannya. Terus kalau misalkan untuk hari kan kita latihan seminggu 2 kali, itu hari Selasa sama hari Sabtu kalau misalkan offline. Hari Selasanya itu kita latihan di depan gedung M di parkiran, lalu untuk hari Sabtunya itu kita di Selasar Gema latihan. Hmm, oke. Makasih Bang Adit. Ya. Adit mau nanya nggak sama UKM badminton? Tuker. Tukaran lah. Ada nggak? Gak usah Bang, masalah. Gak ada sih, bingung Nggak, dulu oh kok. nggak ada. Iya. Ya, lanjut ya. Coba dong kasih special mention dong dari UKM BGTC. Special mention Nah, ini buat siapa aja gitu. ya, buat siapa aja. Special mention buat ini aja lah, buat senior senior aja lah, senior senior BGTC. Ya semoga kita bisa berkumpul lagi dan bercanda-bercanda ria. Oh, amin. Dari badminton ada nggak special mention ya? Nih, boleh sama. Oh, sama ya. Sama sih paling buat alumni-alumni atau senior-senior yang jauh dari Jakarta. Semoga aja bisa pandemi ini bisa berakhir, terus kita bisa ngumpul lagi bareng, entah di gathering, entah di acara buka bersama atau di mana pun. Nah, semoga aja pandemi ini berakhir dan semoga kita semua panjang umur biar masih bisa bertemu lagi. Amin. Ya, oke. Ya udah sekalian ini aja promosiin UKM-nya. Coba ngajak para penonton untuk ikut latihan. Eh, untuk semuanya atau untuk adik-adik yang baru masuk perkuliahan, kalau misalkan mau ikut latihan bulu tangkis atau misalkan mau main ya hobi main bulu tangkis, bisa datang langsung nanti di latihan di mungkin gornya bisa berbeda-beda
tapi uh, stay tune aja misalkan di Instagram Badminton Sakti nanti bakalan diinfoin gitu. Kalau misalkan nggak bisa yang mau main tapi ada yang bilang kak nggak bisa main kak, apa kayak masih belum belum terlalu bisa, nggak apa-apa datang aja, kita nanti juga pasti kayak main bareng-bareng, pasti juga kalau misalkan yang nggak bisa nanti diajarin sampai bisa gitu. Itu aja pasti. Aman ya. Banyak atlet-atlet internasional yang ngajarin nanti. Oke, Adit coba dari UKM BGTC. Buat semuanya, terutama buat adik-adik yang belum mungkin yang belum bergabung atau masih nyari-nyari penasaran sama marching band itu gimana, bisa hubungi kontak yang ada di bio-nya di BGTC ini, atau bisa langsung hubungi saya. Jadi kalau misalnya ingin penasaran, terus kalau misalnya pengen kayak lebih tahu, pengen lebih mendalami musik tentang marching band atau pengen belajar dari awal juga bisa. Kita nggak jadi kita semua tuh sama, benar-benar belajar dari awal. Dan udah, kalau misalnya ingin join ya bisa langsung ke kontak person yang ada di bio Instagram. Oh, iya. Di mana sekre BGTC di mana? CP-nya ada di gedung A lantai 2, tepatnya di sebelah masjid. Oh, sebelah masjid. Mungkin yang juga mau tahu gedung Adu di mana, itu ada di dekat di sebelah masjid, dekat barisan sama PMT. Oh, oh iya iya iya. Ke masjid ya. Kalau bulu tangkis di mana? Sekrenya bang, Iya, sekrenya. sekrenya itu di belakang pusat medis Trisakti. Pokoknya kalau misalkan dari PMT itu ke belakang PMT-nya aja gitu, nanti ketemu kok gitu. Oke. Nggak kerasa nih kita udah di ujung acara nih ya. Terima kasih buat Adit dari UKM BGTC. Terima kasih juga buat Cipa dari UKM bulu tangkis ya. Kita foto dulu yuk. Tuh. Bang, Ya, yang cantik ya, kalau nggak aman. cantik ulang. Ya. Tuh. Oke. Ada yang nanya-nanya lagi nih. Mungkin aja mau nanya-nanya lagi kan. Ya, buat kalian jangan lupa buat follow dan subscribe dan komen YouTube dan Spotify BKU. Dan aku juga mau ngingetin kalau acara biduan ini akan di setiap hari Jumat jam 8 malam, dan jangan lupa ikutin kuisnya. Berhubungan waktu juga udah mau habis, saya pelaku MC pamitkan undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Gue ada pantun nih buat kalian nih. Mantap. Bang, itu ada Mau yang dengar nanya. nggak? Ada yang mau nanya? Itu ada yang mau nanya. Jumlah UKM berapa? Oh nih, Mas sempat nih gue jawab nih. Ada sekitar 27 UKM di Trisakti. Lumayan banyak ya, 27. Oke, Tetap jawab dulu pertanyaannya. ya. Ada 27. Buat si siapa nih? Nanya. Si Sergio. Sergio. Oke. Nah, mau jadi nggak dengerin pantun nih? Jadi dong. Jadi, oke. Jalan-jalan ke Taman Mini. Tiba-tiba bertemu Mini.
Hai para anak Trisakti, terima kasih sudah nonton live ini. Iya. Saya Apis Numpang itu undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Makasih Bang. Terima kasih kau. Terima kasih ya.